Bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, hakku kabiril ikhwah, adapun hak anak yang paling besar, ala sogirihim, terhadap anak-anak yang paling kecil, kahakil walid ala waladihi, maka haknya seperti orang tua terhadap anaknya. Perhatikan. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, hakku kabiril ikhwah ala sagirihim kahakil walidi ala waladihi. Sesungguhnya hak saudara paling besar terhadap adik-adiknya, maka haknya itu bagaikan seorang ayah atau orang tua terhadap anaknya. Maknanya apa? Maknanya ketika seorang ayah wafat meninggal dunia, maka kakak paling tua, kakak paling besar itu menduduki kedudukan seorang ayah, menjadi penggantinya ayah. Maka haknya dia, haknya seorang ayah. Maknanya harus dihormati oleh adik-adiknya. Dan dia juga punya kewajiban untuk menyayangi dan memperhatikan adik-adiknya. Karena dia memiliki kewajiban, tanggung jawab sebagai seorang ayah, menggantikan posisi kedudukan ayah yang sudah wafat meninggal dunia. Maka ini ajaran yang begitu indah di dalam Islam. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hakku kabiril ikhwah ala sagirihim kahakil walid ala waladihi. Haknya saudara yang paling tua itu di atas adik-adiknya, itu ibarat ayah atau orang tua terhadap anak-anaknya, maka mesti dihormatin. Jadi nggak ada ceritanya kalau bapak udah meninggal dunia lalu kemudian seorang kakak itu tidak dipandang oleh adik-adiknya, tidak. Maka adik-adiknya itu wajib berbakti kepada kakaknya paling tua seperti dia berbaktinya kepada orang tuanya. Tapi sebagai seorang kakak paling tua juga dia harus tahu tanggung jawabnya sebagai orang tua. Jangan mentang-mentang paling tua cuman minta haknya aja, tapi kewajibannya sebagai kakak paling tua tidak dia jalankan. Apa kewajibannya? Mendidik adik-adiknya, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kewajiban, jangan sampai dilalaikan. Jadi ketika seorang ayah telah wafat meninggal dunia, maka kakak yang tertua atau saudara paling besar menduduki kedudukan seorang ayah. Makanya berpindah tuh kewajibannya dalam urusan mendidik, dalam urusan ibadah, dalam urusan kewajiban di dalam syariat, itu menjadi tanggung jawab seorang kakak. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan, apabila seorang ayah wafat meninggal dunia, maka kakak tertua menduduki kedudukan seorang ayah, menggantikan posisinya. Maka dia wajib untuk mendidik, merawat, membesarkan, memberi pendidikan agama, memerintahkan sholat, mengingatkan apabila melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan. Karena dia berkedudukan sebagai seorang ayah posisinya. Dan adik-adiknya yang lebih kecil usianya, maka dia harus hormat kepada kakaknya yang tertua, karena dia memiliki posisi menggantikan orang tuanya. Jangan dihina, jangan dicemooh, jangan diejek. Mentang-mentang kakak tertua mungkin dari segi finansial mungkin miskin hidupnya, adik-adiknya mungkin lebih kaya, lalu kemudian adik-adiknya dengan seenak hati merendahkan, menyakiti kakaknya yang lebih tua, padahal dia punya kedudukan sebagai seorang ayah, menggantikan ayahnya yang sudah wafat meninggal dunia. Maka hormati kakaknya yang tertua, jadikan dia layaknya seorang ayah. Begitu juga kakak yang menggantikan posisi seorang ayah, maka dia juga jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi dia juga harus memberikan kewajibannya sebagai pengganti seorang ayah. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.
Kalau saya perhatikan, ini banyak terjadi di kalangan para ulama-ulama yang mana orang tuanya wafat, maka kakak tertua menjadi ayahanda bagi adik-adiknya. Saya perhatikan Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, ketika ayahanda beliau wafat, maka semua adik-adik beliau menganggap Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sebagai ayah mereka. Bukan lagi menjadi kakak, tapi menjadi ayah. Dihormati, disayangi, menjadi tempat untuk berkeluh kesah. Begitupun Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf berkedudukan sebagai layaknya seorang ayah, menggantikan posisi ayah untuk adik-adiknya, memperhatikan adik-adiknya, menyayangi adik-adiknya, mencukupi kebutuhannya, membantu di dalam dakwah dan kehidupan mereka. Dan itu ada di diri beliau dan di diri mereka adik-adiknya, dan itu saya perhatikan karena kebetulan saya dekat dengan keluarga Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Terlebih lagi dengan almarhum Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf yang belum lama wafat, karena kebetulan kami satu kamar ketika belajar di Darul Mustafa di Tarim Hadramut di bawah bimbingan Sayyidil Walid Murabi Arwahana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka ajaran yang seperti ini diamalkan oleh ulama-ulama kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, hakku kabiril ikhwah ala sagirihim ka hakil walid ala waladihi. Haknya kakak yang paling tua terhadap adik-adiknya yang lebih muda itu menggantikan kedudukan orang tua bagi adik-adiknya, maka wajib dihormati. Maka saya perhatikan itu ada pada diri beliau, dan adik-adiknya pun begitu menghormati kakandanya karena dianggap sebagai orang tuanya. Dan ini harus terjadi di kalangan kita karena ini didikannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mau berakhlak, ikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Mau tata cara hidup yang baik, ikuti tata cara hidupnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Mau bermuamalah dengan keluarga, ikuti muamalahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka betapa indah ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa saling menghargai dan menghormati antara adik dengan kakak, dan kakak juga menyayangi kepada adik-adiknya. Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham shogirona walam yuwakir kabirona. Bukan termasuk golongan umat kami, kata Nabi Muhammad, siapa saja orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari mereka, dan orang-orang muda yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtarim syaibatal muslim. Bukan termasuk golongan umat kami seseorang yang tidak menghormati orang tua yang muslim, walaupun bukan orang tua kandung kita. Maka kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Maka betapa indahnya ajaran Islam, didikan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ada di dalam keluarga kita. Kita contoh salafun salihin, kita mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal